Jika bumi itu datar, lalu mengapa oknum yang mengendalikan orang-orang itu ingin mereka berpikir bahwa bumi itu bulat? Mengapa tidak ada bintang di langit dalam foto NASA di bulan? Jika tidak ada atmosfer di bulan, mengapa salah satu sudut bendera Amerika dalam video berkibar? Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan membahas sejenak teori tentang bumi datar. Sebelumnya saya secara pribadi belum pernah secara serius menyimak lebih lanjut teori tentang bumi datar yang paling kontroversial ini, karena sebagian besar orang telah menstigmatisasi istilah bumi datar. Mari kita bincang-bincang sejenak mereka yang berpandangan tentang bumi datar. Apa itu Flat Earth Society atau masyarakat bumi datar? Ini adalah sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahwa bumi berbentuk datar dan telah membuktikan kebenaran alam semesta. Menurut mereka bumi itu datar. Benarkah? Anda sedang bercanda bukan? Sebagian orang menganggap itu adalah sekelompok orang gila yang ingin mencari sensasi. Mereka tidak hanya mengadakan pertemuan setiap tahun, tetapi juga membuat roket sendiri untuk mencari tahu akan kebenaran teori mereka. Jadi setiap saat mendengar seseorang mengatakan bahwa bumi itu datar, saya akan pergi diam-diam karena teori ini benar-benar gila. Tetapi tidak sedikit kaum intelektual senior yang mendukung teori bumi datar. Salah satunya Bob, hip-hop bintang rap. Jadi hari ini kita akan jelajahi otak mereka dan berdiri dalam perspektif mereka untuk mencari tahu mengapa bumi itu datar. Apa itu teori bumi datar? Pertama-tama, kita perlu memahami dulu apa itu teori bumi datar. Menurut penganut pandangan bumi datar, kita tidak hidup di atas sebuah bola yang disebut bumi itu sebenarnya datar. Dan sebagian besar orang berpikir bahwa Antartika paling selatan itu sebenarnya adalah sebuah lingkaran dinding es raksasa yang menutupi semua benua. Sementara itu, kutub utara adalah pusat bumi. Jadi apa yang bisa kita sebut keliling dunia itu sebenarnya berada di dalam dinding es besar ini. Lalu bagaimana cara kerja matahari dan bulan? Menurut mereka penganut paham bumi datar, bahwa matahari dan bulan adalah dua benda yang pada dasarnya berukuran setara yang berputar mengelilingi bumi, namun perputaran matahari lebih cepat dari bulan dan orbit bulan sedikit lebih rendah dari matahari. Karena perbedaan kecepatan, sehingga setiap revolusi matahari dan bulan adalah waktu dalam satu hari dan sudut antara keduanya akan berbeda 12 derajat. Perbedaan 12 derajat ini menyebabkan superimposisi sekitar 2 kali dalam setahun yang biasa disebut dengan gerhana matahari. Saat bulan Juni, matahari bergerak dari Tropic of Cancer atau garis balik utara 23,26 derajat lintang utara. Sampai pada Desember, orbit matahari secara bertahap akan menuju garis balik selatan Tropic of Capricorn, yaitu di sekitar 23,26 derajat lintang selatan. Di Alkitab juga disebutkan, bumi memiliki lautan, langit dan cakrawala berbentuk kupola kubah. Cakrawala ini adalah sebuah kupola kubah ini dan surga berada tepat di atas kubah. Selain itu juga disebutkan bahwa bentuk bumi memiliki 4 sudut, sehingga mereka yang percaya pada Alkitab juga berpikir bahwa bumi itu mungkin berbentuk datar. Dan mereka yang percaya pada teori bumi datar memiliki karakteristik yang sama, yakni tidak percaya pada NASA. Tidak percaya NASA. Segala sesuatu yang kita ketahui tentang bumi, alam semesta, bulan dan semacamnya berasal dari NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Semua foto yang pernah Anda lihat berasal dari NASA, dan NASA terkait dengan hipotesis pendaratan bulan Amerika Serikat pada tahun 60-an. Coba perhatikan sejenak foto-foto paling terkenal di dunia ini. Ada yang mungkin akan bertanya, mengapa tidak ada bintang di langit dalam foto-foto itu? Jika tidak ada atmosfer di bulan, mengapa salah satu sudut bendera Amerika dalam video berkibar? Mengapa tanda silang pada foto ditampilkan di bagian belakang instrumen? Mungkinkah hasil Photoshop? Dan juga pada helm astronot ini, tak disangka memantulkan suatu objek misterius. Terkait serangkaian pertanyaan di atas, saya yakin sedikit banyak kita pernah mendengar bahwasanya foto-foto bumi yang kita lihat itu sebenarnya adalah hasil tambal sulam dari citra satelit mini.
Kita belum pernah melihat kamera memotret seluruh bentuk bumi dari jauh di alam semesta. Jadi mereka perlu berputar mengelilingi bumi untuk mengambil banyak sekali foto, kemudian menyatukannya kembali. Stasiun luar angkasa internasional hanya dapat melihat 3% bumi. Jika Anda memperbesar dan memperhatikan dengan cermat, Anda akan melihat banyak gambar awan muncul berulang kali, karena gambar-gambar itu hasil salinan yang ditempelkan lalu disatukan. Visualisator data utama NASA, Robert Simon. Satu masalah kecil, yakni adanya celah di tengah pada setiap orbit satelit. Ini memang hasil kerja dari Photoshop, tapi ini semuanya harus dikerjakan seperti itu. Itulah sebabnya mengapa ada yang tidak percaya dengan pernyataan NASA. Visualisator data utama NASA, Robert Simon. Memang hasil kerja dari Photoshop, tapi ini dan ini semuanya harus dikerjakan seperti itu. Jika ada yang curiga bahwa pendaratan di bulan pada 20 tahun silam itu adalah penipuan, maka orang itu akan dianggap sinting. Tapi sekarang, karena kemajuan teknologi, masyarakat umum dapat menggunakan ponsel pintar, Photoshop, software editing, dan lain semacamnya. Jadi sekarang jauh lebih mudah bisa dimengerti jika pendaratan di bulan itu dicurigai sebagai hasil penipuan, apalagi pejabat bersangkutan menyatakan bahwa semua video hasil pendaratan di bulan ketika itu telah hilang dan tidak ditemukan lagi. Anda tahu apa yang saya pikirkan tentang video asli pendaratan di bulan? Video itu mungkin telah disembunyikan. Staf NASA, itu kan bukan kaset. Kami bahkan tidak bisa menemukannya kembali. Meski kami masih menyimpan videonya, tapi kami tidak memiliki alat untuk memutar video itu. Audiens, luar biasa. Kita dapat menemukan tembikar Mesir dari 2000 tahun silam, tetapi tidak dapat memulihkan video dari 40 tahun yang lalu. Host mewakili pemikiran NASA. Jadi kami kehilangan semua video asli pendaratan di bulan, dan teknologi pendaratan di bulan juga sudah kami hancurkan. Astronot NASA Don Pettit. Jika bisa keluar angkasa lagi, saya akan segera berangkat. Masalahnya kami tidak punya teknologi pendaratan di bulan lagi. Dulu punya, tapi teknologi itu sudah kami hancurkan. Oke, mari kita pahami sejenak kaum penganut teori bumi datar dari perspektif ilmiah. Melihat teori bumi datar dari sudut pandang ilmiah, bumi adalah sebuah bola dengan diameter 12.742 km. Jika dihitung dengan rumus, radian atau sudut bumi dihitung dengan mengalihkan 8 inci dengan kuadrat jarak per mil. Ini berarti akan ada penurunan 24 kaki pada ketinggian air 6 mil. Dengan kata lain akan ada penurunan 7,3 meter pada ketinggian air 9,6 km. Dan penurunan lebih dari 20 meter pada ketinggian air 10 mil atau 16 km. Sedangkan pada ketinggian 30 mil atau 48 km akan menurun sekitar 182 meter. Artinya kita mungkin tidak bisa melihat seseorang setinggi 1,8 meter dari jarak 3 mil jauhnya di atas permukaan air. Lagi pula, pada kenyataannya kita sering dapat melihat bangunan yang mustahil terlihat berdasarkan radian atau sudut bumi. Seperti ini misalnya. Bagaimana menjelaskannya? Kota di belakangnya sekitar 16 mil jauhnya. Di mana sudut buminya? Tolong jelaskan. Tidak semua fenomena bisa dijelaskan dengan fatamorgana. Jadi penganut teori bumi datar kerap bertanya di mana yang disebut lekukan bumi tempat kita tinggal itu. Pernahkah Anda melihat lekukan bumi? Anda mendapatkan informasi dari buku, dan informasi tersebut ditulis oleh seseorang yang tidak Anda kenal sama sekali. Lalu apakah Anda sepenuhnya percaya dengan apa yang dia katakan? Ada yang mengatakan, Anda dapat melihatnya dari pesawat, tetapi pada kenyataannya Anda juga tidak bisa melihat di pesawat. Ada yang mengemukakan dengan contoh, misalnya Anda dapat melihat jarak sejauh hampir 5 km dengan tinggi badan 1,8 meter. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat objek dalam jarak 78 km persegi. Jika saya terbang pada ketinggian lebih dari 3000 meter, jarak ini sudah lebih dari 1600 kali dari 1,8 meter tinggi badan seseorang. Maka seharusnya saya dapat melihat jarak yang lebih jauh dari 1000 kali jauhnya, bukan? Panjang khatulistiwa ini adalah 40.075 km. Logikanya seharusnya saya bisa melihat lengkungan bumi pada ketinggian 3000 meter, bukan? Contoh lainnya misalnya, ada yang mengambil foto dengan balon udara,
Tetapi meski pada titik tertinggi sekalipun, hanya dapat melihat garis tepi atau batas yang sama. Begitu juga dengan dua planet, matahari dan bulan sekilas tampak memiliki ukuran yang sama. Tetapi menurut ilmuwan, diameter bulan adalah 3.476 km dan diameter matahari 1.352.000 km, selisih 400 kali. Jarak bulan sekitar 384.000 km dari bumi, sedangkan jarak matahari sekitar 150 juta kilometer jauhnya dari kita. Perbedaannya juga hampir 400 kali lipat. Matahari dan bulan memiliki ukuran yang hampir sama saat kita amati dari bumi, sama besarnya 400 kali lipat. Mengapa bisa begitu kebetulan? Kita sering mengabadikan banyak foto indah sinar matahari menembus awan, tetapi jangan lupa, jika matahari berjarak 150 juta kilometer, itu mustahil dapat menciptakan bentuk seperti itu, cahaya yang terpantul. Menurut penganut teori bumi datar, bahwa satu-satunya sebab yang mungkin menyebabkan efek ini adalah jarak matahari sebenarnya tidak sejauh itu dari bumi, sekitar 4 hingga 5.000 km dari permukaan bumi. Ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang didasarkan pada satu hal yang tidak dapat diverifikasi oleh siapapun. Big Bang atau ledakan besar. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta lahir dari ledakan besar dalam keadaan kepadatan dan suhu ekstrim tinggi, sehingga menghasilkan alam semesta saat ini. Astrofisikawan Alex Filippenko, dalam sepersejuta detik, awalnya jauh lebih kecil dari atom dan tiba-tiba menjadi lebih besar dari alam semesta antar bintang. In a millionth of 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 a second, it went from a size smaller than an atom to bigger than a galaxy. Whoosh! Menurut penganut teori bumi datar, teori gravitasi universal yang diterima secara umum oleh publik hanyalah sebuah teori. Teori Big Bang dan teori gravitasi universal yang sekarang kita yakini keduanya adalah teori. Jangan lupa itu semua adalah teori. Jika bumi benar-benar datar, lalu mengapa oknum yang mengendalikan orang-orang itu ingin mereka berpikir bahwa bumi itu bulat? Mengapa mereka mengendalikan orang dan bagaimana mereka mengendalikannya? Mata Ketiga akan terus mengupas tajuk ini di episode berikutnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Mata Ketiga agar tidak ketinggalan dengan cerita menarik lainnya yang kami sajikan. Karena dukungan teman-teman adalah semangat kami dalam menggali misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.